Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Munzazin SAG selaku Ketua Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Ngemplak 1 Boyolali. Perlu di sini kami haturkan untuk berdirinya Majelis Tafsir Al-Quran di Ngemplak 1, yaitu dari awal mula saya sendiri pelakunya serta kakak saya pada tahun 1976 mengaji di perwakilan Boyolali yang bertempat di Ketintang. Pada tahun itu kami mengikuti pengajian Majelis Tafsir Al-Quran yang pertama. Pada saat itu pengisian adalah langsung Al-Ustadz almarhum Al-Ustadz Abdullah Tofel Saputra. Pada pengisian malam itu kadang-kadang sampai malam, sampai jam 1, sampai jam 2, bahkan sampai larut malam. Kadang Al-Ustadz juga ada hal-hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Maka lambat laun pada saat itu kami mengalih kepada akad pagi, yaitu ngaji di Jalan Yosodipuro yang di sana dinamakan MPI. Maka setelah kami untuk mengaji di MPI di Yosodipuro, lambat laun pengajian berpindah di Kemlayan pada tahun 1979. Nah, pada ngaji di Kemlayan itu kami berjumpa dengan beberapa saudara yang di sini, yang awalnya memang kalau saudara Juandi, saudara Multayam, saudara Slamet dan lain sebagainya itu sejak dari Yosodipuro kami sudah bertemu di sana. Lantas untuk di Kemlayan pada saat itu bertemu dengan sesepuh kita di Gumuk Giriroto ini, yaitu Bapak Muhammad Sardi. Setelah diketahui oleh perwakilan Boyolali, maka kami dikumpulkan, diberi arahan bagaimana apabila di Ngemplak ini diadakan binaan pengajian. Maka pada saat itu saya, Munzazin, Bapak Muhammad Sardi, Bapak Sajimin, Bapak Multayam, Bapak Slamet, Bapak Juwandi, Bapak Marzuki dikumpulkan di perwakilan. Maka terjadilah untuk di sini diharapkan mengadakan binaan, yang mana pada awal itu pada tahun 1979 kami mengadakan binaan yang bertempat di rumahnya Bapak Muhammad Sardi. Pada saat yang awal adalah sangat minim untuk siswanya. Memang pada awal itu hanya sekitar 20, awal ya 15, bertambah sedikit 20, menjadi akhirnya bertambah sedikit. Maka pada tahun 1982 kami MTA Cabang Ngemplak 1 diresmikan di Balai Desa Giriroto. Pada saat itu yang meresmikan adalah Ustadz Dahlan Harjo Taruno serta Ustadz Soeharto SAG. Maka setelah diresmikan itu kami diadakan pengajian yang masih tetap untuk di tempat Bapak Muhammad Sardi sebagai Ketua Majelis Tafsir Al-Quran di Ngemplak 1 ini. Susunan pengurus pada saat itu
yaitu ketua Bapak Muhammad Sardi, sekretaris Munzazin SAG, bendahara Juandi, pembantu 1 Sajimin, 2 Multazam, 3 Slamet. Setelah dibentuk dan diresmikan, maka kami tetap mengaji yang bertempat di tempatnya Bapak Muhammad Sardi. Pada saat itu warga baru 23, alhamdulillah tambah sedikit. Maka kami terus untuk bisa mengaji pada saat itu, dan pada awal ustadznya yang mengampu di Ngemplak 1 adalah Bapak Haji Mahali, dengan bergantian Bapak Wiji Muhammad Soleh yang sampai sekarang yang masih memangku ketua perwakilan. Alhamdulillah, walaupun dengan situasi pada saat itu sangat gentar-gentarnya, dan juga di Ngemplak ini tempat dari saudara-saudara kita itu bahkan bisa dikatakan di dalam kandang macan. Maka pada kali itu alhamdulillah Allah masih memberi pertolongan, warga di Ngemplak 1 bisa ngaji dengan berjalan dengan lancar. Walaupun di sana sini ada hal-hal mungkin itu cemoan, mungkin itu dirasani, mungkin bahkan akan didatangi oleh Bapak polisi. Akan tetapi alhamdulillah untuk di Balai Desa oleh Bapak perangkat saat itu, Bapak Kades itu mengatakan, tidak apa-apa untuk yang pengajian untuk di Gumo itu, saya nanti segala sesuatunya yang menjamin. Akhirnya alhamdulillah tidak didatangi ke sana, maka kita aman-aman. Akan tetapi ya dengan situasi, dengan keadaan, ada warga itu ya silih berganti, masuk keluar. Pada tahun 1992 masuk ke 93, dari Bapak Muhammad Sardi mewakafkan tanahnya yang seluas kurang lebih 140 meter. Mulailah pada saat itu menginjak tahun 1993 kami mulai nyicil. Yang pertama membuat sumur duduk. Yang kedua nyicil, begitu selesai alhamdulillah dari warga juga ada antisipasi untuk urunan dan lain sebagainya. Lantas bisa membuat pondasi. Walaupun dengan pondasi itu kami tidak bisa hanya di warga Majelis Tafsir Al-Quran di Ngemplak, akan tetapi juga sedikit ditolong dari Ketitang, Nogosari 1, dari Potronayan, Nogosari 2, dari Simo 1, dari Pulutan yang sekarang Nogosari 3, juga dari Mojosongo. Pada saat itu Majelis Tafsir Al-Quran baru ada cabangnya itu pada saat itu. Maka dengan kami membuat pondasi, setelah selesai kami mengguruk, maka pada tahun 1993 alhamdulillah untuk warga Ngemplak 1 Ndak Ketang ya sedikit demi sedikit kita menabung, kita urunan bersama, bisa membuat yaitu majelis. Allah masih menolong pada hambanya yang selalu untuk mempelajari dawuh atau firman-Nya. Maka pada tahun 1996 Masya Allah kami ditinggal daripada sesepuh kita, Bapak Muhammad Sardi, meninggal dunia pada saat itu. Nah, pada saat itu ada perubahan daripada pengurus.
Ngemplak 1 ini karena ketuanya setelah meninggal dunia, maka dibentuklah dari perwakilan bersama warga, seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran di Ngemplak 1 untuk putra dikumpulkan, diundang di perwakilan, maka dibentuklah pengurus baru pada kali itu dari pengurus perwakilan serta dari warga Ngemplak 1, maka bermusyawarah di sana menghasilkan itu ketua Muzazin SAG, sekretaris Ahmadi, bendahara Ngadino SPD. Alhamdulillah dengan keberjalanan itu setelah 1997, 8 dan seterusnya kami bermusyawarah untuk menjemput bola. Kami mengadakan binaan-binaan di daerah, yang mana dengan binaan itu kami harapkan nanti untuk embrio warga Majelis Tafsir Al-Quran di Ngemplak 1. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah terus untuk bisa meningkat, terus untuk bisa dari daerah-daerah kami mengadakan binaan seperti di Ngumuk sendiri, dengan memperhitungkan tempat tanah gedung yang kecil itu, maka kami sudah melebar di luar ngajinya. Maka dengan itu kami pengurus untuk bermusyawarah bagaimana untuk mencari tanah yang agak luas. Alhamdulillah untuk di binaan Borongan ini, dan dia juga ikut ngaji binaan itu, ada yang menginginkan tanahnya untuk dibeli oleh cabang Ngemplak dan nanti ditempati gedung. Alhamdulillah pada tahun 2002 untuk kami bisa membeli tanah seluas 611 meter, yang mana sejak tahun 1999 kami telah menabung, mengumpulkan sedikit, walaupun warganya ya alhamdulillah bisa mendapatkan, yaitu untuk urunan ya, saling untuk menopang. Baik hal itu kami tidak mengurangi kegiatan-kegiatan di pusat. Alhamdulillah pada tahun 2002 membeli, lantas tahun 2005 kami bisa membuat pondasi. Maka sangat ya alhamdulillah kami kerja bakti, juga kadang-kadang mendatangkan daripada warga luar, warga Majelis Tafsir Al-Quran luar untuk dimintai pertolongan, dan juga warga kami setiap malam, setiap yang biasa adalah memang malam, karena warga Majelis Tafsir Al-Quran di Ngemplak ini kebanyakan blidik, kebanyakan bekerja, sedikit demi sedikit ya kami mengadakan, yaitu untuk menabung untuk gedung berikutnya. Alhamdulillah pada tahun 2009 kami bisa mendirikan aula dengan sebesar 9x20, dan juga dapur belakang itu ada tempat 10 meter kali lebarnya 13 meter. Untuk bisa berdiri ini tahun 2010. Nah untuk 2010 kami adakan pengajian, baik dari lingkungan, warga lingkungan, juga warga Majelis Tafsir Al-Quran. Pada saat itu ya sudah sekitar 100-an untuk di sini. Dan kami juga mengundang dari perwakilan, mengundang dari pusat. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita mengumpulkan lagi, itu bisa untuk membuat kantor di depan. Itu sudah 2015-an, jadi juga agak lama, itu memang agak lama dikarenakan untuk mengumpulkan. Nah,
Alhamdulillah bisa membuat di kantor depan itu lantai 2. Terus untuk akhir-akhir kita bisa untuk membangun di sebelah kanannya, yaitu jalan masuk itu lantai 2 juga. Itu kira-kira pada tahun 2017-an. 2017-2016. Adapun sebelum itu, dengan adanya binaan-binaan tadi juga kami merilis untuk mengumpulkan warga-warga kami dari warga sini yang agak jauh untuk membuka binaan. Yang pertama itu di Ngepreh yang nanti menjadi Ngemplak 2. Itu kira-kira pada 2005-2006 sekitar itu juga. Dan juga ada yang dari Ngemplak 3 yaitu Ngesrep, itu ada yang ngaji di sini. Juga di sana diminta untuk dibina. Alhamdulillah, berhubung dulunya ustadznya dari sini, Ustadz Muhammad Suwahya, rumahnya di Potronan sana dekat dengan Ngesrep, maka yang membina pada saat itu adalah Ustadz Suwahya. Alhamdulillah, 2 binaan itu pada tahun 2011 bisa diresmikan menjadi cabang, yaitu Ngemplak 2 dan Ngemplak 3 yang diresmikan di embarkasi oleh Al-Ustadz Ahmad Sukino. Di samping itu juga kami dengan warga tidak henti-hentinya, berhubung untuk di Ngemplak 1 ini juga ada warga yang dari Jenglong Bulurejo, Gondang Rejo Karanganyar. Ada yang ngaji di sini, yang mana dahulu memang teman ngajar ngaji di sini. Nah, kami juga untuk membuat binaan di Jenglong pada saat itu. Nah, setelah kami temukan dengan di Gondang Rejo 1 itu diadakan yaitu untuk binaan. Dengan kami temukan dengan Gondang Rejo 1, maka alhamdulillah binaan itu bisa terbentuk menjadi Gondang Rejo 4 yang bertempat di Bulurejo, Kecamatan Gondang Rejo. Itu awalnya memang dari sini. Alhamdulillah. Dengan adanya itu kami terus untuk kami dengan pertolongan Allah membuat yaitu binaan di Manggung, membuat binaan di Jeron, yaitu Jeron itu Nogosari nantinya. Juga alhamdulillah di Ngemplak 2 untuk membuat binaan di Ndonoudan. Nah, untuk binaan-binaan itu insya Allah untuk silat nas yang keempat diresmikan juga menjadi Ngemplak 4 dan Ngemplak 5. Untuk di Ngemplak 1 ini sekarang itu ada 20 kelompok. Di antara 20 kelompok ini mengadakan yaitu kelompok belajar yang sekarang sudah berjalan dengan lancar, yaitu ke tempat warga. Dengan selalu himbauan dari pusat untuk ke warga-warga, dari warga kelompok, dan selalu setiap 8 itu pertemuan ketua-ketua kelompok. Itu sama bilang bahwa gimana setelah ditinggalkan belajar kelompok di tempat warga, di majelis agak sepi. Maka dari kelompok-kelompok itu mengadakan kelompok di majelis sekali, di tempat warga sekali. Seminggu ini di majelis, minggu berikutnya di warga. Minggu berikutnya di majelis, minggu berikutnya di warga. Begitu sampai sekarang. Untuk pengajian rutin di Ngemplak 1 ini ada 2 gelombang. Gelombang 1 yaitu ngajinya pada hari Senin. Pada kali ini ustadznya Ustadz Budi Suharyono. Dan gelombang 2 yaitu pada hari Sabtu, ustadznya Ali Maksun, Ustadz Ali Maksun, itu di gelombang Sabtu. Untuk kegiatan sosial kami selalu untuk kerja bakti
yang mana insya Allah kerja bakti untuk di daerah ya bersama dengan RT, dan apabila ada hal-hal, ada kegiatan-kegiatan kami selalu untuk dimintai donatur, itu biasa. Untuk kegiatan ke pusat ya KBD, TMMD. Untuk kegiatan di daerah Boyolali yaitu KBPT, Kerja Bakti Boyolali Tersenum. Nah itu insya Allah kami selalu untuk mengikuti, baik di pusat, baik di daerah, di kabupaten, dan juga di lingkungan. Juga setiap tahun, setiap tanggal 16 sore bisa membagikan paket kemerdekaan, yang mana rata-rata kemarin yang sudah kami lakukan 2 tahun yang lalu itu sekitar 80-an, 85 paket. Alhamdulillah baik di lingkungan majelis maupun di binaan-binaan. Untuk alhamdulillah pembagian daging kurban untuk di burungan lingkungan majelis pada tahun kemarin masih kami bisa mensisihkan 130 untuk lingkungan majelis ini. Di samping itu juga itu tadi di binaan-binaan insya Allah memenuhi. Untuk bedahan rumah hanya kami biasanya kerja bakti bersama. Untuk bedahan rumah mungkin ada warga yang mendapatkan dari daerah, itu kita sengkuyung tenaganya. Untuk donor darah kemarin insya Allah sudah memasuki putaran ke-65. Untuk di Ngemplak ini yaitu baru bulan Juni kemarin, yaitu diadakan bersama di sini. Alhamdulillah untuk diikuti ataukah juga didatangi dari KUA, dari Polsek, dari Kuramil, dan juga alhamdulillah dari bapak-bapak itu juga ikut donor darah. Untuk kegiatan Satgas alhamdulillah untuk dari awal itu kami selalu, baik itu Satgasnya Satgas pengendali, Satgas divisi, baik divisi 1, divisi 2, juga di Satgas umum, baik Satgas Dureng maupun Satgas Hijau, juga Satgas upacara. Insya Allah untuk di Ngemplak 1 juga ada. Di samping Satgas keamanan, juga Satgas parkir, Satgas Bankom, bantuan komunikasi, juga tim SAR. Kegiatan pemuda untuk sekarang memang sangat minim untuk pemuda di sini. Ya kami selalu untuk menghandle ataukah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di pusat. Yang walaupun awal mulanya memang untuk awal mula untuk di Boyolali, ketua pemuda Boyolali itu dari sini. Nah, akan tetapi ya lambat laun sekarang apalagi gelombang 1 itu tinggal tua-tua. Maka kegiatan pemuda ya ke TPA, ya ke olahraga insya Allah semuanya, yaitu baik bulu tangkis, tenis meja, ya sedikit sepak bola, bahkan telah dimasukkan itu nanti akan menjadi POR ini. Itu banyak dari Ngemplak 1 itu sepak bola itu ada 7 atau berapa itu, ya juga yaitu futsal, ya, bahkan futsal itu sampai sekarang di Boyolali itu untuk yang menjadi koordinatornya untuk di sini, itu antara lain. Dari depan yaitu di halaman itu sekitar 10-13. Untuk di pojok sedikit depan itu memang untuk usaha bersama. Jadi itu yang membangun dari UB pusat. Setelah setiap masuk itu ditempati UB. Lainnya untuk parkir. Untuk yang di depan yaitu kantor dengan ukuran itu berlantai 2 dengan ukuran 6 x 13. Itu kantor. Dan di atas
itu untuk TPQ yang ukurnya penuh, itu 6 kali 13. Untuk di sebelah kanan ini ada 2,5 meter. Itu untuk jalan ke belakang ke dapur. Itu juga dibangun lantai 2 sepanjang 22,5. Untuk di tengah aula yang kami aturkan tadi 9,20, ini untuk ngaji dan juga sedikit untuk kegiatan olahraga yaitu bulu tangkis. Untuk kirinya itu memang hanya untuk jalan putri kurang lebih 1 meter. Untuk di belakang 30 meter, 10 kali 13 meter itu adalah untuk dapur dan untuk kamar istirahat bagi yang masak. Maka semuanya, maka untuk di majelis tafsir Al-Quran ini ada yang bawah itu belakang ada 4 kamar kecil, WC dan mandi. Di depan di kantor itu ada 1. Di atas itu ada 2 kamar mandi, kamar kecil, WC dan lain sebagainya. Dan juga di belakang dilengkapi untuk dapur dan lain sebagainya. Itu ukuran 5 kali 13 sekitar itu. Usia 40 tahun itu ya, sebenarnya dalam diri jiwa manusia ada panggilan untuk kepada fitrah. Fitrah yaitu pengakuan seorang hamba terhadap Rabbnya, fitrah islaminya, fitrah penghambaannya, kesadaran. Karena dipikir jabatan ya wis, nek upamane normal mesti usia sakmono ku ya wis ndek bojo, malah wis ndek anak. Orang itu nek normal duwe bojo, duwe anak itu ya iso marake jiwanya itu menjadi lembut. Jiwanya itu dadi ngluruh. Rumangsa ngene lho, arep ngapa? Oh iya kelingan. Anakku wis gede. Upama aku ra isin mungkin ya engko sing isin anakku. Dadi mau bertindak yang bagaimana gitu mikir, karena menjaga marwah keluarga. Mungkin kok bojoku isin, mungkin anakku isin. Mulai nek wong tua di zaman namanya jumpalitan, ya senengane dangdutan, nek jogetan nyawer, mbasan wis di anak bojo mari ditekoki ngopo mari. Wah aku saiki wis ngrumangsani tuwa, wis isin karo anak bojoku. Munine ngono. Untuk usaha warga, alhamdulillah dari warga Majelis Tafsir Al-Quran atas rahmat Allah SWT ini bermacam-macam. Bahkan kalau kami ambil yang begitu poin bisa dilihat itu ada 20 warga. Yang pertama dari Bapak Agus Purwanto, rumahnya nanti Demen Jeron Nogosari. Itu pertokoan passion, yaitu semua baju semuanya lengkap, serta alat sekolah, alat tulis, juga sepatu, serandal dan lain sebagainya, sampai yaitu ke rias ya, untuk itu juga ada.
Yang kedua, Bakhtiar Nurkolis Samiruddin, ini snack, kelontong, sembako. Ini nanti bisa untuk dilihat untuk di sana. Alhamdulillah keduanya ini mempunyai tenaga ya sekitar Pak Agus itu ya ada 10-an. Untuk di snack ini tenaganya ya sekitar 8 ya 10-an. Apalagi kalau Idul Fitri ataukah akan sholat Id itu waktu Id itu. Yang ketiga yaitu Bapak Margono, ini rumah makan nanti di sebelahnya. Bapak Margono ini adalah usahanya rumah makan, melayani catering dan juga di situ. Dan juga di samping rumah makan yaitu usaha kayu, melayani segala macam pesanan kayu dan juga siap juga mendirikan rumah. Jadi apabila pesan untuk rumah, baik itu bangunannya, itu adalah dia melayaninya. Yang keempat, Bapak Ahmadi ini adalah perikanan. Jadi lele dan lain sebagainya. Di samping itu juga snack, juga melayani mungkin snack yang berupa arem-arem, yang berupa sosis dan lain sebagainya. Nah, ini dari Pak Ahmadi. Dari Komaroni ini lontong, air mineral, obat-obatan dan juga ada sedikit sembako. Lantas untuk pertanian ini dari Bapak Supriyono. Ini pertanian untuk sekarang tanaman jagung. Dikarenakan tanaman padi kalau di sini kali ini sangat kering, tidak ada hujan. Utamanya di sini hanya tada hujan. Walaupun juga di sana sini ada sibel ataukah ada yang disedot itu. Pertanian yang seterusnya yaitu Bapak Multazam atau Bapak Slamet, yaitu tanaman kacang tanah. Yang biasa juga tanaman tandur ataukah padi. Yang ketiga yaitu untuk padinya untuk kali ini yang nyetren mudahnya ini adalah Bapak Muhroni. Nanti di belakangnya snack zoom nanti di sana. Terus Bapak Ngadino ini pupuk, obat-obatan, pertanian. Jadi pupuk dan obat-obatan dalam pertanian. Itu Bapak Ngadino nanti yang bertempat di Manggung. Bapak Sigit ini pertukangan semua, juga pesanan-pesanan dan meliputi meubiler apapun. Dari mungkin almari, mungkin itu bipet, mungkin itu meja kursi dan lain sebagainya. Lantas Bapak Wawan itu beraneka macam toko, pertokoan yang bertempat di Sawan sana. Ya, di Sawan, di Ngemplak, itu perbatasan dengan Colomadu. Ini bermacam-macam juga. Ada tambal ban, ada mungkin melayani bannya, melayani untuk pancing dan lain sebagainya, juga ikan hias dan lain sebagainya. Nanti bisa untuk di. Yang seterusnya Bapak Sukimin ini pemborong rumah, pemborong yang mungkin kesana kemari dan mungkin ada warga yang ini perlu dibangun begini ini. Insya Allah di sini ada yaitu Bapak Sukimin ini. Terus Bapak Sukiman ini segala macam plastik. Hanya Pak Sukiman ini jualannya di pasar. Nah, segala macam plastik. Yang kedua istrinya Ibu Sri Wahyuni ini tak akan tetapi lain tempatnya. Kalau Pak Sukiman itu di sebelah timur, kalau di Bu Sri Wahyuni ini di sebelah barat. Semuanya plastik dan kelengkapan dari rumah, plastik dan lain sebagainya. Wakul dan lain sebagainya, peso dan lain sebagainya, semuanya yang dibutuhkan untuk dapur. Tapi hubungannya dengan plastik dan lain sebagainya wadahnya. Untuk Bapak Ahmad Zaki
Ini segala pupuk dan obat-obatan, biotogro. Obat-obatan seperti herbal. Tapi yang paling banyak adalah obat-obatan tanaman ini. Juga Bapak Suranto. Ini konsel, apa itu? Konter, pulsa, data dan lain sebagainya. Lantas Ibu Srinatun ini juga di pasar. Ibu Srinatun ini gerabatan. Gerabatan itu semua di dapur, ya. Bumbon di dapur. Seperti brambang, bawang, merica, tumbar dan lain sebagainya seluruhnya. Nah, terus masih saudara kita yang satu yaitu servis TV, radio dari segala macam elektro. Ya, tanggapan terhadap majelis di wilayah Borongan itu sangat mendukung terhadap masyarakat dan tidak mengganggu terhadap lingkungan, terutama masalah parkir juga nyaman dan tidak mengganggu jalan lalu lintas di lingkungan wilayah Borongan. Ya, harapan untuk saya itu mengenai di bidang sosial itu perlu ditingkatkan dengan adanya kemarin itu ada dana bantuan terhadap masyarakat dari pihak masyarakat Borongan juga mengucapkan terima kasih. Selain itu dana selain sosial juga ada dana berupa daging kurban, itu juga bisa merasakan untuk wilayah Borongan, merasa handarbeni, istilahnya mempunyai unsur yang baik terhadap masyarakat, tidak pandang masalah beda organisasi ataupun beda masyarakat ataupun derajat pangkat. Alhamdulillah wa syukrillah, pemirsa yang kami hormati. Harapan kami untuk bisa mendirikan majelis tafsir Al-Quran, binaan majelis tafsir Al-Quran yang didirikan dari pusat ini satu, agar para warga di lingkungan, di masyarakat mengerti yaitu agama, mengerti Quran dan Sunnah, dan dalam kehidupan bisa kita realisasikan untuk kehidupan sehari-hari yang sesuai Quran dan Sunnah. Harapan yang kedua, paling enggak lingkungan majelis, lingkungan warga, lingkungan kelompok bisa mengerti bagaimana hidup dan kehidupan ini. Dan juga yaitu kita nanti akan hidup di akhirat. Maka harapannya semuanya akan mengerti bagaimana isi Al-Quran, bagaimana isi hadis sunnah Rasul, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk harapan itulah kami dari Majelis Tafsir Al-Quran sejak dari tahun 1982 untuk mendirikan majelis ataukah untuk dibina dari perwakilan dari pusat. Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih memberikan kemampuan, masih memberikan ketetapan hati bisa berjalan sampai sekarang. Demikian pemirsa yang kami hormati, untuk apa yang menjadi profil awal sampai akhir yang dapat kami haturkan kepada pemirsa sekalian.
banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kalau Al-Quran beredar, sunnah Rasul beredar, insya Allah negara kita menjadi baldatun thayyibatun warabun rabun. Itu saja yang kami haturkan pada kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.